Saudaraku, jika mereka ditemukan, itu masalah sepele bagimu untuk mati. Saya khawatir klan Azure Sable dan 10.000 alam iblis akan hancur. Mendengar transmisi suara Mo Yue, Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berat. Kakak Qin, ketakutan dan kehati-hatian ini tidak seperti kamu. Alis Qin Ye sedikit mengernyit, kata. Setelah mendengar ini, wajah Mo Yue dan Mo yang sama-sama suram. Memang, dimulai dengan popularitas Qin Yichen, hal mana yang tidak mengguncang surga, menghancurkan bumi. Mungkin dia benar-benar bersekongkol dengan Qin Ye, sesuatu yang orang biasa tidak berani bayangkan. Namun, menurut mereka, Qin Yichen bukanlah mantan junior, tapi Tuan Mo Sheng. Sekarang wilayahnya belum pulih, dia mengambil risiko dengan Qin Ye, itu hanya bercanda dalam hidupnya. Di satu sisi, dua tetua yang menelan marten hijau tampaknya ingin membujuk Qin Yu, tetapi mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh yang terakhir, dan temperamen yang terakhir terkenal buruk, jika dia memutuskan itu saja, apalagi dua tetua. Saya khawatir baik patriark maupun leluhur tua tidak dapat menghentikannya. Saudaraku, kita harus berpikir panjang dan keras tentang ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, mendesah pelan. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi sendiri. Namun, agak mengejutkan bahwa penampilan Qing Qing saat ini sama sekali bukan menjatuhkan hukuman secara langsung. Dan ketika dia bergerak, dia terus terbang ke arah kota kekaisaran-kekaisaran. Patriark muda. Melihat tindakannya, wajah kedua penatua berubah dari suku musang yang menelan dengan cepat menyusul. Tuan, orang ini terlalu berlebihan. Ya, Tuan, bahkan jika Qin Yichen benar-benar berjanji padanya, kita tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk kepercayaannya. Melihat bahwa Qin Ye langsung pergi, Mo Yue dan Mo yang berada dalam suasana hati yang bahagia, dan membujuk Qin Yichen. Jangan khawatir, namun, yang mengejutkan dua orang, Qin Yichen, yang awalnya tidak mau, tampak sedikit ragu saat ini. Dewasa. Melihat ekspresinya, Mo Yue dua sedikit terkejut, dan ada sedikit keraguan di matanya. Apakah kamu ingin pergi ke kota kekaisaran-kekaisaran? Tanda seru. Mo yang mengungkapkan saat gemetar, suaranya bertanya. Hehe, aku ingin melihat apa yang murid baikku rencanakan dengannya. Mata Qin Yichen sedikit membeku, berkata sambil mencibir. Yang paling penting adalah saya tidak melihat beberapa orang mati dengan mata kepala sendiri. Saya merasa tidak nyaman. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, Mo Yue dan Mo yang juga memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen juga mengatakan ini. Bagaimanapun, Qin Ye adalah satu-satunya yang meragukan identitasnya di seluruh 10.000 benua. Hanya dengan melihatnya mati, Qin Yichen akan sepenuhnya yakin. Jika demikian, mungkin King Xi akan meneruskan masalah ini ke King Xuan sebelum situasi tentatif. Begitu King Xuan menjadi curiga, saya khawatir akan sulit untuk menutupi masalah ini. Pergi. Setelah beberapa saat, Qin Yichen tampaknya telah memutuskan juga. Setelah berkata berbeda, tubuhnya bergerak menjauh ke arah yang disapu oleh Qin Ye. Saat malam tiba, di kota kekaisaran-kekaisaran, lampu dinyalakan, menerangi seluruh kota besar. Pada saat ini, keluarga kekaisaran jahat besar, meskipun bangga dengan dirinya sendiri, tidak berani menganggapnya enteng. Di atas langit, tim pasukan pembangkit tenaga suci juga terbang dari waktu ke waktu, selalu menjaga keamanan kota ini. Namun, di luar kota kekaisaran-kekaisaran, cahaya terang sulit menembus tembok kota yang menjulang tinggi. Ketika Anda melihatnya, itu benar-benar gelap. Dalam kegelapan ini, beberapa siluet melintas diam-diam melintasi tanah, dengan cepat mendekati kota raksasa yang tak tertandingi ini. Meskipun di atas kota, dari waktu ke waktu, ada tim pasukan pembangkit tenaga suci yang berpatroli, tetapi siluet ini sangat tajam, dan setiap kali mereka menghindarinya terlebih dahulu. Di bawah penutup malam yang gelap, siluet yang sepenuhnya bernapas bersama ini diam-diam bersembunyi di bawah tembok kota tanpa membuat siapapun khawatir. Siluet ini seperti 6 orang termasuk Qin Yichen dan Qin Ye. Gila, ini gila. Melihat tembok kota yang menjulang tinggi, kedua sesepuh semuanya bermartabat. Mereka bermimpi tidak menyangka, dan mereka berpikir bahwa mereka hanya akan menemani wanita muda itu untuk mengunjungi Qin Yichen, dan ternyata akan terlihat seperti ini. Orang-orang Mo Yue 2 juga muram, dan wajah mereka penuh kewaspadaan. Tetapi mereka tahu bahwa begitu mereka ditemukan, saya khawatir mereka tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Selain itu, mereka menyadari kesalahan mereka oleh keluarga kerajaan jahat besar. Saya khawatir mereka dan kekuatan di belakang mereka semua akan menanggung kemarahan keluarga kerajaan jahat besar. Kakak Qin, bagaimana sekarang? Setelah berada di bawah tembok kota, kulit Qing Qing juga sangat bermartabat, dan dia juga menghadapi transmisi suara Qin Yichen. Hanya dia yang tahu bahwa Qin Yichen adalah pembawa pesan utama saat ini, dan dia hanya menemaninya untuk bertindak itu saja. Qin Yichen tidak menjawab langsung pertanyaan Qing Yan. Tatapannya menatap tembok kota. Di tempat yang sangat tinggi itu, melalui cahaya terang, dia bisa melihat lapisan tirai cahaya transparan.
Seluruh kota kekaisaran besar yang jahat diselimuti di dalamnya. Apalagi, di atas tembok kota, kegelapan benar-benar hilang. Sangat tidak realistis ingin melewati tirai cahaya pelindung dan memasuki kota di bawah cahaya terang tanpa mengkhawatirkan penjaga di atas. Dan begitu mereka ditemukan, saya khawatir mereka akan menjelaskannya di sini kali ini. Metode yang sangat kejam yang terungkap dari keluarga kerajaan jahat besar tidak sulit untuk dilihat. Mereka bukanlah orang yang baik hati. Yang paling mengganggu Qin Yichen adalah bahwa meskipun informasi yang diperoleh Qing Ye mengatakan bahwa 5 pembangkit tenaga listrik teratas seperti leluhur tua dari keluarga Lei Yao terjebak di kota kekaisaran-kekaisaran, tetapi dia tidak merasakan nafas sedikit pun. Bahkan di bagian langit dan bumi ini, dia tidak merasakan pesona keberadaan pembangkit tenaga listrik teratas, termasuk fluktuasi roh leluhur dari kota kekaisaran besar yang jahat. Pada saat ini, keluarga kekaisaran jahat besar sangat waspada, dan roh leluhur pasti telah dikorbankan oleh mereka. Tetapi Qin Yichen dari kota itu sama sekali tidak merasakan keberadaan transenden itu. Situasi ini tidak diragukan lagi sangat tidak normal. Tanda seru. Tanda seru. Kakak Qin, melihat ekspresi wajah Qin Yichen muram, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qing Ye juga cemas di dalam hatinya. Meskipun benar-benar gelap di bawah tembok kota, mereka tidak dapat menjamin bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik yang keluar untuk berpatroli. Jika benar-benar ada pembangkit tenaga listrik untuk berpatroli, saya khawatir mereka tidak lagi bisa bersembunyi. Itu aneh. 5 pusat kekuatan teratas yang dapat menjebak mereka pasti merupakan efek dari formasi yang ditetapkan oleh leluhur dan kaisar jahat yang hebat. Qin Yichen juga sempat ragu. Kota kekaisaran-kekaisaran sangat besar. Ingin masuk untuk mencari 1 inci tidak diragukan lagi adalah mimpi. Tuan, seseorang ada di sini. Dalam rintihan Qin Yichen, suara Mo Yue tiba-tiba terdengar. Segera, Qin Yichen juga melihat ada cahaya muncul di kaki tembok kota jauh.